Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ngopi Pagi Kontradiksi Alkitab seri yang ke-27. Sebelum memasuki pembahasannya, kami selalu tekankan bahwa apa yang kami sampaikan bukan sebuah nyinyiran, asumsi ataupun fitnah. Tapi kami hanya bicara sesuai fakta. Bagi sahabat yang belum subscribe, bantu subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat dalam menyampaikan kebenaran. Mari kita mulai pembahasannya. Sahabat mungkin sudah tahu, iman utama Kristen adalah penyaliban Tuhan. Karena dengan peristiwa ini, umat Kristen meyakini bahwa dosa-dosa mereka ditebus dengan cara Tuhan mati di kayu salib. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sehingga 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi artinya, kamu yang rampok, kamu yang memperkosa, kamu yang mabuk, Tuhan yang nebus. Wow, luar biasa. Namun, tahukah Anda bahwa peristiwa penyaliban mengandung banyak kontroversi? Mari kita lihat bukti. Tapi sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa Injil-Injil yang mengatasnamakan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, juga Injil Thomas yang tidak dijadikan kitab suci di Indonesia, sebenarnya tidak diketahui penulisnya, dan penamaannya pun tidak diketahui oleh tokoh siapa sejak gereja awal. Ini menurut sarjana Kristen sendiri loh ya, yang terdapat di dalam buku The Five Gospel halaman 41. Ingat, ini bukti. Jika Kristen protes ya bantah. 70 lebih sarjana papan atas kalian dalam Jesus Seminar. Oke, lanjut ke bagian kontradiksi. Apa sih ucapan Yesus menjelang kematiannya di tiang salib? Sahabat bisa lihat menurut Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 12 tabir bait suci terbelah. Lalu Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ingat, Lukas ini berdasarkan keterangan saksi mata dan pelayan firman, sebagaimana tercatat di dalam Lukas 1 ayat 2. Lalu, bagaimana menurut Yohanes tentang ucapan Yesus terakhir kali menjelang kematian? Anda lihat di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayo, mana yang salah? Mau bilang saling melengkapi? Jika saling melengkapi, maka Yohanes akan menyambung kalimat Lukas, atau sebaliknya, berarti keterangan saksi mata sama. Kan seperti itu ya. Dan juga, jika lebih teliti, justru kesaksian Yohanes bahwa Yesus mati yaitu akibat diracun. Lihat ayat 28 yang disambungkan pada Mazmur 69 ayat 22 sebagai nubuatan. Yang di sana dikatakan, mereka memberi aku makan racun. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ayo. Bahkan kata Lukas, tabir bait suci terbelah saja itu tidak ada. Lalu, sekarang bagaimana menurut Matius? Coba sahabat perhatikan Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, kesaksian siapa ini yang salah? Dan jika diperhatikan detail, pada ayat 50 Yesus bersuara dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kemudian, ayat 51 barulah tabir bait suci terbelah dan terjadi gempa dan bukit-bukit batu terbelah. Sementara menurut Lukas di atas, bait suci dulu terbelah, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Ayo, kok kontradiksi? Apalagi Matius dengan lebaynya mengatakan ada gempa bumi, bahkan kubur-kubur terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Anda lihat ayat 52. Tidak berhenti di situ, kekonyolan Matius berlanjut ke ayat 53 sampai dengan ayat 54. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya
yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Konyol gak menurut Anda Matius 53 ayat 54 ini? Di ayat 50 Yesus baru melepaskan nyawa. Bahkan mayatnya belum diturunkan. Kok sudah dibilang sudah kebangkitan Yesus, hingga orang kudus keluar dari kubur dan membuat ketakutan kepala pasukan dan prajurit. Katanya menurut Lukas 24 ayat 7 dikatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan dia disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus bangkit hari itu apa setelah 3 hari? Ayo. Oke, salam akal sehat, jangan lupa share, like, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video ngopi pagi kontradiksi episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.